Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis penuh perban bernama Helper sedang diajak ngobrol sama seorang detektif negara bernama Eton. Eton mengatakan kalau laporan Helper total ditolak oleh pihak berwajib dikarenakan cerita Helper sungguh sangat nggak masuk akal. Jadi, para pihak berwajib menyimpulkan kalau semua cerita Helper mengenai seorang psikopit bernama Ravener yang telah membuatnya seperti sekarang ini bisa saja hanyalah sebuah cerita palsu semata. Sedangkan luka Helper ini, menurut pihak berwajib, bisa saja diakibatkan kebakaran bahan kimia di tempat Helper meneliti. Lalu, Helper pun meminta agar si detektif mendengarkan ceritanya sekali lagi. Dan kali ini, Helper akan menceritakannya secara utuh. Jadi, cerita Helper dimulai beberapa hari yang lalu, ketika Helper sedang ingin meneliti seekor ular merah di sebuah hutan dengan cara menyamar kayak begini. Setelah mengambil beberapa foto, Helper segera ke sungai buat bersihin diri dari penyamarannya. Sambil nunggu ikan bakarnya mateng, Helper sejenak ngeliat foto pria yang aku nggak tahu ini siapa ya guys. Mungkin kekasihnya kali ya. Esok paginya, terlihat Helper jogging keliling hutan. Setelah itu, ia melanjutkan olahraganya dengan berperahu di sebuah sungai. Helper yang dengar ada suara kayak orang lagi ngobrol, langsung segera menepi untuk melihat ada siapa di tempat itu. Dan alangkah terkejut sekaligus ketakutannya Helper ketika melihat ada sekelompok orang yang sedang menyelepetin seseorang sambil memberi makan dua peliharaannya dengan daging dari orang yang diselepetin tersebut. Di sini, Helper ini bukannya langsung pergi. Ia malah justru mengambil beberapa gambar aksi sekelompok orang tersebut terlebih dahulu nih guys. Terlihat salah satu peliharaan mereka seperti menyadari kehadiran Helper di tempat itu. Setelah dirasa cukup ngambil gambarnya, Helper pun lantas pergi berlari ke perahunya, lalu menuju mobil berniat mencari bantuan. Di tengah perjalanan, Helper sempat dibikin panik dengan sebuah mobil yang melewatinya dengan cara yang cukup ugal-ugalan. Sesampainya di kantor polis, Helper yang nggak ngelihat ada satu petugas pun mulai nyari-nyari nih guys. Ia pun masuk toilet buat cuci muka sambil nenangin diri sejenak. Setelah tenang, Helper yang ingin pergi dipanggil salah satu petugas. Helper pun segera melaporkan semua yang telah ia lihat di hutan barusan. Petugas yang bernama Jack ini pun bertanya, apakah Helper punya bukti? Saat Helper bilang punya, Jack lantas nyuruh Helper buat ngambil buktinya. Namun, Helper nampak bengong sejenak ketika lihat di sebuah ruangan ada seorang pria yang cukup aneh. Helper segera ke mobilnya untuk ngambil bukti sambil dengerin pesan suara dari kekasihnya yang bernama Billy. Billy bilang kalau ia akan segera nyusul Helper ke hutan. Namun tiba-tiba sebuah mobil derek membawa mobil Helper dengan Helper juga sekalian. Helper pun mulai tulung-tulung nih guys. Namun kita bisa lihat nggak ada orang sama sekali di jalanan tersebut. Helper ini nggak berani lompat guys. Soalnya mobil dereknya melaju cukup cepat. Sesampainya di sebuah gudang, Helper yang melihat ada beberapa orang psikopit yang tadi ia lihat di hutan, langsung segera mengambil pistol dan mengedor salah satu psikopit di situ sampai meninggoy. Bos psikopit yang bernama Ravener ini pun langsung segera melawan Helper dengan menggunakan sebuah pecutan. Setelah mendapatkan beberapa keplakan dari Ravener, Helper yang rebahan dibilangin sama Ravener bahwa sebenarnya ia hanya ingin ngajak Helper bertarung by one. Kalau Helper menang, Helper boleh pergi. Tapi karena Helper udah ngedor salah satu anak buahnya, maka kini Helper nggak akan ia lepaskan. Helper bilang ia hanya ingin nyari bantuan buat orang yang tadi udah diselepetin Ravener dan anak buahnya di hutan. Ravener bilang harusnya Helper nggak usah ikut campur, karena orang yang ia selepetin tadi merupakan utusan dari perusahaan besar yang ingin menggunduli hutan. Makanya ia menyelepetin orang tadi sebagai peringatan untuk bos perusahaan besar tersebut. Melihat Helper udah nggak punya tenaga, Ravener menaruh Helper di sebuah meja dan mengikatnya. Lalu semua anak buah Ravener tanpa basa-basi mengasih oleh cuos Helper dengan cukup liar bingit nih guys. Sore harinya, Helper yang terbangun dalam keadaan terbalik kayak gini mulai berusaha melepaskan diri. Anehnya,
Helper yang nggak lihat Ravener dan anak buahnya di gudang itu sempat manggil-manggil Ravener agar dilepasin. Dengan beberapa usaha dan pengalaman bertahan hidup di hutan, Helper pun berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Setelah itu, Helper yang dengar ada suara orang minta tolong dari sebuah ruangan di gudang itu langsung menghampirinya. Helper yang lihat ada orang di perut jenazah seekor sapi langsung segera lari keluar dari gudang tersebut. Ravener dan anak buahnya yang baru datang dari minimarket ngelihat Helper udah nggak ada di tempatnya, langsung nyuruh anak buahnya buat nyari nih guys. Sesampainya Helper di sebuah sungai, ia pun istirahat sejenak buat minum dan cuci muka. Setelah beberapa menit berjalan, Helper yang ngelihat ada gubuk tua langsung segera memasukinya. Ngelihat ada sepatu nganggur, ia pun segera memakainya. Setelah itu, Helper keluar dari gubuk dan saat ia ngelihat ada pohon tinggi, ia pun berinisiatif untuk memanjatnya. Di sini, Helper ngelihat ada asap yang kemungkinan dari sebuah api unggun. Malam harinya, sesampainya Helper di sumber asap, ia ngelihat seekor kuda putih dan seorang anak buah Ravener yang bernama Johan sedang ngoceh sendiri nggak jelas, sambil ngedar-derdor ke segala arah. Helper yang dapat kaleng berisi peluru dari tas yang ada di sebelah kuda, lantas membawanya ke atas tebing agar bisa ngeliatin si Johan yang lagi ngoceh sendirian gak jelas. Di sini, Helper perlahan menurunkan kaleng berisi peluru tersebut ke api unggun dan gak butuh waktu lama, peluru tersebut membledos ke segala arah. Johan nampak terkena beberapa bledosan dari peluru yang menyebabkan ia mengalami syakaratul maut nih guys. Helper pun segera menghampiri Johan. Helper tanya sama Johan, bagaimana caranya agar bisa keluar dari hutan ini? Johan bilang kalau nggak ada jalan keluar, karena Ravener pasti akan menemukan Helper kemanapun Helper pergi. Johan menambahkan kalau dia sangat senang bisa mengasolole Jos Helper tadi siang. Dengan omongan Johan itu, Helper langsung membekap Johan sampai meninggoy. Pagi harinya, terlihat salah satu anak buah Ravener yang pakai motor sedang santuy sebat sambil tolah-toleh. Di hutan, Helper nampak masih berusaha cari jalan keluar dari hutan tersebut. Kali ini sambil bawa tas milik Johan nih guys. Gak tahu isinya apa, mungkin bekal dan peralatan Johan kali ya. Helper yang larinya kurang hati-hati malah kesandung kawat nih guys. Helper pun lantas menggulung kawat itu dan dimasukkan ke dalam tas, berharap siapa tahu ntar ada gunanya. Setelah berjalan beberapa meter, Helper lantas membuat jebakan pakai kawat tadi, berharap entar kalau anak buah Ravener lewat, bisa nyusruk ke tanah. Setelah selesai, Helper yang dengar suara motor anak buahnya Ravener mendekat, memutuskan buat nongol sambil berlari agar dikejar. Dan benar saja, sesampainya di lokasi kawat, Helper pura-pura jatuh, yang membuat anak buah Ravener ini meninggoy terlepas kelapanya karena kesangkut kawat. Helper lantas mengambil pistol anak buah Ravener yang bernama Tony ini, lalu segera pergi lanjutin perjalanan sambil membawa helm si Tony nih guys. Singkat cerita, Helper yang menemukan sungai langsung istirahat sejenak, ngelepasin jaketnya lalu segera nyebrang ke seberang sungai. Anak buah Ravener yang bernama Bonnie ini ngelihat ada helm milik Tony, langsung mendekatinya. Tapi sial, saat Bonnie masih celingak-celinguk, Helper muncul dari sungai langsung mengedor Bonnie sampai meninggoy. Setelah itu, Helper yang lagi pakai sepatu ngedenger ada yang manggil-manggil nama Bonnie lewat handie-talkie. Helper pun cuma diam aja nih guys. Tapi dengan diamnya Helper, ternyata membuat Ravener tahu kalau yang sekarang dengerin dia ngomong adalah Helper, bukan si Bonnie. Ravener bilang kalau Helper percuma lari dari hutan ini, karena selain melewati gudangnya Ravener, Helper akan membutuhkan waktu 3 bulan baru bisa keluar dari hutan tersebut menggunakan sepeda motor. Gak peduli dengan ocehan dari Ravener, Helper pun kembali berlari mencari jalan keluar. Sesampainya Helper di sebuah gubuk nganggur, ia pun memutuskan buat istirahat sejenak. Namun, Helper yang lihat ada beberapa barang yang menurutnya bisa dipergunakan, mulai membuat sebuah rakit nih guys. Setelah itu, Helper pun segera mengarungi sungai berharap sampai ke hulu dan menemukan jalan keluar dari hutan. Namun di tengah perjalanan, Helper yang lihat ada rumah yang cukup besar, mutusin buat mampir sejenak, berharap dapat bantuan dari si pemilik rumah. Helper pun ngetok-ngetok pintu nih guys. Karena nggak ada jawaban, ia pun berinisiatif buat buka pintu dan karena nggak dikunci, ia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah sebentar berkeliling nyari penghuni rumah,
Helper pun ketemu sama kakek-kakek penghuni rumah yang bernama Benjo. Setelah kenalan, Benjo langsung ngasih minum es teh oleng ke Helper. Helper bilang kalau ia ingin pinjam telepon. Namun Benjo bilang kalau dia nggak punya telepon. Benjo pun ngajak Helper buat duduk ngobrol sejenak agar bisa lebih akrab dan mungkin saja bisa saling membantu. Saat Benjo lagi cerita tentang masa lalunya, Helper yang lihat-lihat buku di sebuah rak merasa terkejut karena melihat ada foto Benjo bersama dengan Ravener. Helper pun mulai gelisah nih guys. Benjo yang minumnya habis lantas ke tempat lain buat ngisi ulang gelasnya. Helper yang lihat ada suntikan gede milik Benjo berinisiatif masukin narsocoy yang cukup banyak ke dalam suntikan tersebut. Setelah selesai, gak selang berapa lama, Benjo yang dengar alarm waktunya nyuntik obat untuk sakit jantungnya langsung melakukannya. Ngelihat Benjo mulai lemes, Helper segera menuju ke dapur buat ngambil beberapa persediaan makanan yang ada di dalam kulkas. Lalu, Helper pun segera pergi dari rumah Benjo dengan Benjo yang sedang menunggu malaikat nyabut nyawanya. Helper yang nemu mobil di pekarangan rumah Benjo mencoba menyalakannya, namun gagal. Ia pun lantas menuju ke garasi mobil Benjo untuk memakai mobil Benjo yang lain. Berhasil menyalakan mesinnya, Helper yang lihat ada senapan langsung segera mengambilnya. Namun saat akan berangkat, Helper yang tiba-tiba ngerasa kasihan sama Benjo, takutnya si Benjo meninggoynya kelamaan, mutusin buat masuk lagi ke rumah buat ngedor Benjo sampai meninggoy. Selesai ngurus Benjo, Helper pun langsung pergi. Sepanjang perjalanan, Helper ngelihat beberapa mobil yang kemungkinan besar milik para korban si Ravener nih guys. Wah, lumayan banyak juga ya guys. Nggak selang berapa lama, mobil yang Helper kendarai malah kehabisan bensin. Helper pun akhirnya memutuskan buat jalan kaki lagi nih guys. Malam harinya, karena hujan cukup lebat, Helper istirahat santuy di salah satu mobil rusak yang ada di tempat itu. Di sini, Helper sempat makan makanan kaleng yang tadi ia sempat ambil dari kulkas Benjo. Pagi harinya, Helper pun mulai kembali ngelanjutin perjalanan. Sesampainya Helper di sebuah jalan beraspal, ia yang lihat ada pom bensin dan minimarket, langsung segera masuk berniat cari bantuan. Nggak selang berapa lama, datang petugas Jack yang langsung membuat Helper menghunuskan senapannya. Jack bilang kalau dari kemarin ia dan kekasih Helper yaitu Billy sudah berkeliling nyariin Helper seharian. Helper yang yakin kalau Jack adalah petugas yang baik, langsung nurunin senapannya dan minta agar diantar ketemu sama si Billy. Jack lantas ngajak Helper ikut dengannya. Di tengah perjalanan, Jack bertanya apa yang terjadi. Helper pun lantas mengambil kameranya yang menjadi barang bukti perbuatan Ravener. Namun alangkah terkejutnya Helper setelah menyadari kalau petugas Jack ini ternyata adalah salah satu dari anak buah Ravener yang waktu itu ada di hutan juga. Helper pun mencoba tulung-tulung minta dilepasin, tapi semua itu pastinya percuma. Sesampainya di tempat Ravener sambil senyum-senyum menyambut kedatangan Helper dan Jack dengan sukacita. Setelah ngikat Helper di sebuah tiang, Ravener mulai bercerita tentang kemampuan seekor sapi dalam mencerna makanannya. Jadi sapi itu memiliki asam yang paling kuat dalam mencerna makanan. Gak cuma rumput, bahkan daging pun gak perlu waktu lama. Kalau terkena asam dari perut sapi, bisa cepet tercerna. Selesai cerita, Ravener langsung ngedor sapi yang ia bawa tepat di kelapanya sampai meninggoy. Saat Ravener sedang membuka perut sapinya, Helper mulai coba melepaskan diri nih guys. Helper yang udah berhasil lepaskan diri, lantas bilang kalau ia pasti bisa mengalahkan Ravener dengan sangat mudah. Seperti halnya ia yang telah mengalahkan anak buah Ravener selama ini. Saat Ravener mendekati Helper, Helper langsung melawan Ravener. Dan perkelahian yang cukup seru pun dimulai. Helper yang berhasil ngambil pistol Ravener sambil tertawa langsung menghunuskannya ke arah Ravener. Namun karena nggak langsung ngedor, Ravener pun sempat menurunkan Billy yang dari tadi ternyata udah digantung di gudang itu. Helper yang ingin nyelamatin Billy berakhir dengan ditangkap lagi sama Ravener. Helper pun tanpa perlawanan sama sekali dikeplakin sama Ravener sampai adu-adu nih guys. Ravener mengakhiri keplakannya dengan mencucuk kaki Helper pakai peso biar nggak bisa lari lagi. Setelah itu, Ravener membuang Billy ke kandang babi yang udah terbiasa makan daging orang. Esok paginya, Ravener menaruh Helper ke dalam perut sapi agar ia terkena asam dan tercerna otomatis oleh sapi tersebut. Kembali ke hospital,
Eton yang dengar seluruh cerita dari Helper mulai terlihat percaya nggak percaya nih guys. Eton lantas menemui dokter, dan di sini ia pun akhirnya percaya setelah dokter mengatakan kalau Helper tidak mengalami kebakaran, melainkan ia terkena asam dari perut sapi alias tercerna. Dan kisah pun akhirnya selesai. Waduh, kok endingnya gantung gini ya? Menurut saya, karena Eton ini bukan anak buah Ravener, maka dari itu, Eton dan petugas jujur lainnya kemungkinan akan mencari Ravener dan juga si Jack buat ditangkap. Menurut kalian gimana guys? Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys. Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Melangkah bersama cahaya